Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Setiawati. S1 saya lulusan Universitas Gadjah Malang, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan S2 saya lulusan Universitas Islam Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya bergabung di IKIP Budi Utomo Malang pada tahun 2015 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, saya seorang guru SMK yang mengajar English for Hotel and Tourism. Jadi, berdasarkan pengalaman saya mendapat mandat untuk mengajar mata kuliah Inggris Profesi. Dalam mata kuliah Inggris Profesi ini difokuskan pada travel and tourism. Materi ini mencakup materi yang berhubungan dengan bahasa Inggris untuk hal-hal industri, pariwisata, dan perjalanan, serta berbagai pekerjaan dan situasi perjalanan dan pariwisata, termasuk hotel, restoran, agen perjalanan, kantor informasi, dan lain-lain. Materi tentang pemandu dan promosi wisata juga diberikan kepada mahasiswa. Selain itu, materi latihan TOEIC juga disisipkan secara terintegrasi. RPP dan RPS membantu saya dalam pembelajaran di kelas, karena sudah terstruktur mulai materi sampai penilaian. Penyusunan materi mata kuliah, saya berpedoman pada kurikulum yang sudah ada. Saya hanya mengembangkan pada kegiatan pembelajarannya. Selain RPP dan RPS, saya membuat media dan menerapkan model pembelajaran di dalam kelas. Ada media yang saya susun sendiri, yaitu berupa media sebagai buku referensi atau bahan ajar mata kuliah Inggris Profesi. Judul bahan ajar tersebut sesuai dengan mata kuliah Hotel and Tourism. Saya juga menggunakan PPT cetak ataupun non-cetak, serta referensi bahan ajar yang sudah ada. Saya membuat RPP dan RPS untuk 16 kali pertemuan. Pertemuan 1-7 saya gunakan menjelaskan materi, berdiskusi, dan tanya jawab. Sedangkan pertemuan ke-8 saya gunakan untuk ujian tengah semester. Pertemuan 9-14 untuk latihan-latihan atau tugas-tugas serta praktik yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pertemuan 15 untuk mengulang materi-materi sebelumnya yang belum dimengerti ataupun untuk mempertajam pemahaman mahasiswa tersebut. Kemudian pertemuan 16 dilaksanakanlah ujian akhir semester. Pertemuan tatap muka juga saya laksanakan selama 16 kali pertemuan. Karena kondisi masih pandemi, maka pembelajaran saya lakukan secara online, baik melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Apabila saya tidak dapat hadir, saya menghubungi ketua kelas untuk mengganti dengan hari yang lain, yang tentunya ada kesepakatan dengan mahasiswa. Saya memberikan nomor HP kepada mahasiswa apabila mahasiswa mengalami kesulitan dalam kegiatan akademik. Terlebih apabila izin tidak dapat hadir dalam perkuliahan saya, karena saya hanya memberikan toleransi 4 kali pertemuan boleh tidak hadir. Lebih dari itu, mahasiswa diminta untuk mengganti dengan mengerjakan tugas tambahan. Dalam penilaian mahasiswa, saya tidak pernah pilih kasih atau secara subjektif. Misalnya, saya memberikan nilai tinggi kepada mahasiswa yang hanya saya kenal. Saya memberikan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa masing-masing. Saya sering mengadakan tes lisan agar mengetahui setiap karakter mahasiswa. Penyetoran dan upload nilai, mahasiswa paling lambat 2 minggu setelah UAS. Dan saya melakukannya sebelum 2 minggu. Setelah ujian akhir semester, saya membagikan angket kepada mahasiswa tanpa memberikan nama untuk menilai saya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar selama 1 semester. Mulai dari penyajian materi, materi sesuai dengan kurikulum, penyampaian materi, materi yang terstruktur, bahasa yang saya gunakan, pemahaman saya sebagai dosen terhadap materi, sifat materi yang saya ajarkan, penggunaan media pembelajaran, penggunaan model pembelajaran, sampai bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa. Dan hasil evaluasi tersebut, saya juga membutuhkan saran dan kritikan, apa yang perlu saya benahi dan saya perbaiki untuk semester berikutnya.
Menurut saya, alangkah lebih baik apabila mengatakan yang sebenarnya, walaupun mahasiswa takut secara langsung untuk mengatakan. Daripada mahasiswa membicarakan dengan mahasiswa lain atau dosen lain tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas. Jadi, saya meminta mahasiswa untuk tidak memberikan nama pada penilaian saya untuk mengurangi rasa takut yang akan berpengaruh pada nilai mahasiswa. Oke, demikian penjelasan saya di bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu. Selamat sore semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Endang Setiawati. Saya adalah pengajar mata kuliah Inggris Profesi. Nah, karena Anda sekalian adalah mahasiswa dari Bahasa Indonesia, nantinya bahasa Inggris profesinya diarahkan pada bahasa Inggris Travel and Tourism. Oke. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah ini. Oke. Mata kuliah ini mencakup materi yang berhubungan dengan bahasa Inggris untuk hal-hal industri pariwisata dan travel, serta berbagai pekerjaan dan situasi perjalanan dan pariwisata. Ini termasuk tentang hotel, restoran, kemudian agen perjalanan, kantor informasi, dan lain sebagainya. Materi ini juga tentang pemandu dan mempromosikan wisata juga akan diberikan kepada mahasiswa. Dan selain itu, materi latihan TOEIC juga disisipkan secara terintegrasi. Dengan selesai menempuh mata kuliah ini, nantinya Anda atau mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan menggunakan bahasa Inggris untuk perjalanan pariwisata, serta dapat memandu wisata dan juga dapat mempromosikan pariwisata dalam bentuk bahasa Inggris nantinya, menggunakan bahasa Inggris. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran pertama. Saya share dulu materinya. Oke, bahasa Inggris profesi. Saya adalah Ibu Endang, pengampu mata kuliah bahasa Inggris profesi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Pertama kita akan belajar tentang travel and tourism. Oke. Oke, the first, look at the picture and answer the question. Oke, silakan Anda perhatikan, ada gambar di situ, ada dua gambar, A and B. Oke, A, the question A, do these people travel? Silakan lihat gambarnya, dan jawab pertanyaan yang A, do these people travel? Apakah orang itu menggunakan perjalanan? Yes, they do. Oke. Yes. How the others? Bagaimana yang lain? Do these people travel? Look at the picture. Silakan lihat gambarnya. Apakah orang itu melakukan perjalanan? No. No. Oke, ada yang yes, ada yang no. Oke, it's okay. And then? No, tidak. Oh, tidak. No. Yeah. No. Ada yang no, ada yang yes. Oke, and then look at the picture B. Sekarang lihat gambar B ya. Are the tourists? Apakah mereka turis? Yes. Yes.
Yes. Are you sure? Yakin? Yes. Yes. Okay. Now, kita cek ya. Bentar. Saya cek dulu. Bentar ya. Okay. In here, people travel for a lot of reason. Di sini ada beberapa orang melakukan perjalanan dengan berbagai alasan. Okay. Look at number 1. They make journey to and from school or work every day. And then number 2, the reason is visit friends and family. And then 3, take a day trip, shopping or to football matches. Number 4, go out for evening entertainment such as cinema. 5, they go away on business or study trip. And then next. So, when does travel become tourism? Kapan perjalanan bisa menjadi pariwisata? Okay, the answer is when people travel to and stay in a place which is not where they live. Okay, example in here, recreational tourism. If you want to relax and have fun, maybe at the beach, is can call recreation tourism. And then number 2, cultural tourism. Sightseeing or visiting museum to learn about history, art, and people lifestyle. And then number 3, with adventure tourism, you explore distant places or do extreme activities. 4, exotourism is about ethical and responsible trips to natural environment such as rainforest. 5, winter tourism is usually holiday in resort where there is snow and people go skiing or snowboarding. 6, sport tourism is to play or watch different sporting events like the Olympics. Next, educational tourism is to learn something possibly or foreign language abroad. 8, religious tourism, to celebrate religious event or visit important religious places such as Mecca for Muslim. 9, gives your tourism when young people go backpacking or do friendship walk between school and university. So we must go to the slide 1. Sudah penjelasan tadi, ya. Alasan orang melakukan perjalanan dan juga tadi kita sudah menjelaskan perjalanan bisa menjadi wisata. Ya, dijelaskan semua. Sekarang kita kembali back to the slide 1. So the picture A, the question is, do these people travel? Apakah orang ini melakukan perjalanan? No. No, tidak. no. Oke, kalau tidak. Oke, if you are say no, oke, give the reason. Berikan alasanmu. If you say no. Oke. Yang gambar A ini jawabannya, apakah mereka melakukan perjalanan? Jawabannya tidak. Mengapa kok tidak? What the reason? Apa alasannya? Mereka sedang mengadakan sebuah pertemuan. Oke, they are have the meetings. Mereka sedang meeting, ya? Sedang melakukan rapat. Sedang melakukan rapat. Oke, they have the meetings. Oke, the others, yang lainnya? Maybe? Sedang membicarakan sesuatu. Oke, discuss about something. So you answer is no. Jawabannya no, karena mereka sedang berdiskusi tentang sesuatu, ya? Iya. Iya, Bu. Oke, so another person, ada lagi jawaban yang berbeda. Misalnya ada yang jawabannya yes, so what the reason? Setelah itu lagi. Yes.
Yes, Because- okay. Danya, yes. So what the reason? Because they have a business trip. Okay, because they have the business trip. Mereka melakukan perjalanan bisnis. Artinya mereka bertemu di suatu tempat untuk meeting. Something like that. Yes. Oh, yes. Okay. Okay. So the answer is yes. Jawabannya iya. Jadi mereka ini mengadakan rapat, tapi kan mereka melakukan perjalanan untuk menuju ke suatu tempat melakukan meeting. Jadi mereka melakukan perjalanan. Iya apa enggak? Iya. Iya, Yes. mereka melakukan perjalanan untuk menuju ke suatu tempat untuk meeting. Mereka melakukan perjalanan. Seperti contoh tadi ya, yang kita bahas tadi di slide 2 tadi ya. Iya, Bu. People travel for a lot of reason. Orang-orang melakukan perjalanan untuk berbagai alasan. Yang tadi ya, mengunjungi teman, tadi ya, pergi ke sekolah, pergi untuk ya, berarti mereka melakukan perjalanan. Oke. Next, look at picture B. Are they tourists? Apakah mereka turis? Yes. Yes, Yes. of course. Yes. Ini sudah jelas ya, mereka turis ya. So what the reason? Coba alasannya apa ini? What the reason? So what the reason? Apa ya? Iya, What the reason? mereka itu adalah turis. Okay. Okay, what the reason? Alasannya kenapa? Mereka itu adalah turis. They are the tourists. Okay. And the another person yang lainnya mungkin have the answer about picture B. Yang lainnya mungkin ada jawaban tentang di alasannya mengapa mereka itu disebut dengan turis. They are in the beach. Okay, because we have the enjoy about the beach. Ya, menikmati pantai ya. Okay. And then next kita masuk pada slide yang berikutnya ya. What is the tourism industry? Sekarang kita masuk ke industri pariwisata ya, pengertiannya. The tourism industry refers to all aspect of the service industry that cater to tourists. Jadi di sini industri pariwisata mengacu pada semua aspek industri jasa yang melayani wisata. Do you catch the point? Sudah menangkap maksudnya? Belum. Belum. What is the tourism industry? Apa sih industri pariwisata itu? Nah, di sini ada jawabannya. The tourism industry refers to all aspect of the service industry that cater to the tourist. Nah, industri pariwisata mengacu pada semua aspek industri jasa yang melayani wisata. Jadi di sini yang melayani wisatawan itu yang mengcover semua adalah industri pariwisata. Yang melayani termasuk jasanya itu adalah industri pariwisata. Oke? Iya, Bu. Yes. Oke, now next. What is the travel industry sekarang? Apa sih industri travel itu? Nah, oke, kita coba baca ya pengertiannya di sini. The travel industry therefore refers to the diverse aspect of the wider service industry which cater for the needs and desire of those who have traveled from one part to another. Jadi di sini industri perjalanan mengacu pada berbagai aspek industri jasa yang lebih luas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang telah melakukan perjalanan dari satu benua ke benua lainnya. Jadi travel ini adalah jasa yang nanti memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka untuk melakukan perjalanan. Jadi industri perjalanan ini yang mengcovernya. You get the point? Sudah mengerti? Yes? Sudah, Bu. Okay, good. Next sekarang. Now, the sector and companies with the travel and tourism industry. Number one is talking about the transportation. In here. Mohon maaf untuk audionya mungkin biar tidak mengganggu teman yang lain ya. Biar nggak berisik. Oke. Saya ulangi lagi. Sector and companies within the travel and tourism industry. Number one is talking about transportation. The transportation sector is one of the most obvious sector that fall under both the travel and tourism umbrellas.
and is concerned with the movement of people from one location to another. Oke, jadi di sini transportasi atau sektor transportasi adalah salah satu sektor yang paling berada di bawah payung perjalanan dan pariwisata dan berkaitan dengan pergerakan orang satu lokasi ke satu lokasi yang lainnya. Oke, contoh dari transportation. Car rental, persewaan mobil, airlines. Terus deh, apa lagi? Bus. Ya kan? Transportasi. Ya. Yeah. Oke. Nah, oke, next. Accommodation. The travel and tourism industries also both contain the accommodation sector, with people requiring overnight accommodation for varying lengths of time. Jadi di sini akomodasi, industri pariwisata juga mengandung sektor akomodasi dengan orang-orang yang membutuhkan akomodasi semalam untuk jangka waktu yang bervariasi. Nah, contoh dari akomodasi ini apa? What the example of the accommodation in here? Apa contohnya mungkin bisa disebutkan? Contoh dari akomodasi di sini. Accommodation. Akomodasi? Kok sepi amat? Bisa dijelaskan ulang, Bu? Oke. Accommodation. Ya. The travel and tourist industry also both contain the accommodation sector, with people requiring overnight accommodation for varying lengths of time. Jadi akomodasi di sini adalah industri pariwisata juga mengandung sektor akomodasi dengan orang-orang yang membutuhkan akomodasi semalam untuk jangka waktu dan juga bervariasi. Berarti mereka membutuhkan akomodasi untuk menginap. So, contohnya apa itu accommodation biasanya yang melayani? Hotel. Yes, good. What's that? Apalagi? What else? Mereka membutuhkan rumah penginapan homestay. Homestay, Bu. Homestay. Yes. Oke, homestay. Hotel. Red Dog. Hotel. Apartemen. Oke. And the others. Dan yang lainnya ya. Oke, sudah paham ya tentang akomodasi ya? Baik. Sekarang kita masuk Apartemen pada house. yes, apartemen. Good. Good. Apartemen house. Yes, good. Next, number 3, food and beverage. Food and beverage ya. Food and drinks are basic human needs, and the food and beverage industry cater these needs among tourists and travelers. Jadi di sini makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar manusia, dan industri makanan dan minuman memenuhi kebutuhan ini diantaranya wisatawan dan pelancong. Contoh dari food and beverage yang menyediakan makanan dan minuman? Roti. Oh no. Instan. Kopi. Restoran, cafe, bar. This is covered over the food and beverage. Bukan contoh-contohnya makanan dan minuman ya, tapi yang menaungi. Ya, restoran, cafe, ya. Banana. Oh no, bukan, salah ya. Oke, salah ya. Jadi di sini yang menaunginya yaitu seperti contohnya yaitu restoran, ya kan? Cafe, bar, catering, ya, and the others. Okay, next. Number 4, entertainment. Now, entertainment. Once tourists or travelers arrive at their chosen destination, they will often need entertainment, even if that was not the primary purpose of their journey. However, in the many cases, companies or establishments providing entertainment
are one of the major interaction drawing people to a location in the first place. Jadi sini entertainment. Jadi begitu wisatawan tiba di tujuan yang mereka pilih, mereka akan membutuhkan hiburan. Nah, kemudian itu bukan tujuan utama sebenarnya. Nah, tapi dalam hal ini banyak kasus perusahaan yang menyediakan hiburan. Salah satunya menjadi salah satu daya tarik utama yang menarik orang datang ke suatu tempat, yaitu entertainment. Contoh dari entertainment, hiburannya contohnya apa itu? Circus. Circus. Yes. And then, casino. And then what else? What else? Live music. Yes. Karaoke. Yes, karaoke. Yes. Oke, the others ya. Jadi di sini adalah hiburan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke suatu tempat itu. Walaupun hiburan ini bukan tujuan utamanya, tetapi dengan adanya entertainment ini nantinya wisatawan lebih tertarik lagi. Oke. Itu yang poin? Iya, Bu. Sudah paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Next. Oke. In here you have the assignment in here. Anda punya tugas di sini ya nantinya ya. Nah, tugasnya write about 150 words about your unforgettable travel experience. Jadi tugas Anda adalah menulis sebanyak 150 kata tentang pengalaman perjalanan yang tidak terlupakan. Punya kan pengalaman suatu perjalanan yang tidak terlupakan? Punya. Punya pastinya ya. Punya pastinya. Nah, Iya, Bu. ya, punya pastinya. Jadi, nanti tugas Anda ini dikerjakan, kemudian dikirim di @link.